Shalom semuanya, senang kembali bersama dalam program di Topik Fase. Di episode ini kita akan melanjutkan tadarusan Alkitab kita ya. Jadi sebelum kita membaca Alkitab dan sedikit merenungkannya, saya akan membagikan apa yang Roh Kudus taruhkan di hati saya untuk dibagikan kepada saudara. Kita akan terlebih dahulu berdoa gitu ya. Saya percaya kalau Bapak Ibu juga berdoa bersama saya, Bapak Ibu nanti akan juga mendapatkan rema ya. Jadi kalau nanti mendapatkan sesuatu yang sedikit berbeda dengan saya, silakan ditaruh di apa yang kau dapatkan di dalam live chat dan juga di kolom komentar supaya saya dan yang lainnya juga diberkati. Gitu ya saudara ya. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapak mengucap syukur pada hari ini kami boleh melanjutkan tadarusan Alkitab kami. Berikan hikmat marifat-Mu Roh Kudus, tolong terangi kami sehingga kami setelah membaca kami semakin mengenal kebenaran, dan dengan itu jadi bekal kami agar di sisa hidup ini kami bisa menatanya menjadi sesuatu yang jauh lebih menyenangkan hati Tuhan lagi. Jangan satupun kami yang kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Kita siapkan Alkitab kita masing-masing, saudara. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Ya, ada bantuan Yeskiel pasal 22. Ya Bapak Ibu ya, kita akan baca bersama-sama. Saya akan membaca buat saudara. Dosa-dosa Yerusalem. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai engkau, anak manusia. Maukah engkau menjatuhkan hukuman atas kota yang penuh hutang darah? Beritahukanlah kepadanya segala perbuatan yang keji, dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Hai kota yang mencurahkan darah di tengah-tengahmu, sehingga waktu penghukumanmu datang dan membuat berhala-hala bagimu, yang menajiskan dirimu. Dengan darah yang engkau curahkan, engkau bersalah, dan dengan berhala-berhala yang engkau perbuat, engkau menjadi najis. Dengan demikian engkau membuat saatmu mendekat, dan membuat akhir tahun-tahunmu datang. Oleh karena itu aku memberi engkau cercaan bagi bangsa-bangsa dan ejekan bagi semua negeri. Yang dekat padamu dan yang jauh daripadamu akan mengejek engkau, yang kenajisannya terkenal dan yang penuh huru hara. Lihat, masing-masing pemimpin Israel mengandalkan kekuatannya di tengah-tengahmu untuk menumpahkan darah. Padamu ayah dan ibu dihina, dan di tengah-tengahmu orang melakukan pemerasan terhadap orang asing. Padamu anak yatim dan janda ditindas. Engkau memandang ringan terhadap hal-hal yang kudus bagiku, dan hari-hari sabatku kau najiskan. Padamu berkeliaran orang-orang pefitnah dengan maksud mencurahkan darah, dan orang makan daging persembahan di atas gunung-gunung, kemesuman dilakukan di tengah-tengahmu. Padamu orang menyingkapkan aurat istri ayahnya dan memperkosa perempuan pada waktu cemar kainnya yang menajiskan. Yang satu melakukan kekejian dengan istri sesamanya, yang lain menajiskan menantunya perempuan dengan perbuatan mesum. Orang lain lagi memperkosa saudara perempuan, anak kandung ayahnya. Padamu orang menerima suap untuk mencurahkan darah. Engkau memungut bunga uang dan mengambil riba dan merugikan sesamamu dengan pemerasan. Tapi aku kau lupakan, demikian firman Tuhan Allah. Sungguh, aku bertepuk tangan mengenai keuntunganmu yang haram, yang kau dapati, dan mengenai darah yang dicurahkan di tengah-tengahmu. Apakah hatimu akan tetap teguh dari tanganmu, dan tanganmu merasa kuat pada masa aku bertindak terhadap engkau? Aku, Tuhan yang mengatakannya dan yang akan membuatnya. Aku akan menyerahkan engkau di antara bangsa-bangsa dan menghamburkan engkau ke semua negeri, dan aku akan mengikis kenajisanmu dan daripadamu. Maka engkau akan dinajiskan di antara bangsa-bangsa karena kesalahanmu sendiri, dan engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, bagiku kaum Israel sudah menjadi sanga. Mereka semua adalah ibarat tembaga, timah putih, besi, dan timah hitam di dalam peleburan. Mereka seperti sanga perak. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena kamu semuanya menjadi sanga, maka sungguh aku akan mengumpulkan kamu di tengah-tengah Yerusalem. Seperti orang mengumpulkan perak, tembaga, besi, timah hitam, timah putih dalam peleburan, dan menghembuskan api di bawahnya untuk meleburnya. Demikianlah aku akan mengumpulkan kamu dalam murkaku dan amarahku,
dan menaruh kamu di dalamnya dan melebur kamu. Aku akan mengumpulkan kamu dan menyemburkan api kemurkaanku kepadamu, hingga kamu dilebur di dalamnya. Seperti perak dilebur dalam peleburan, begitulah kamu dilebur di dalamnya. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mencurahkan amarahku atasmu. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, katakanlah kepadanya, engkau adalah tanah yang tidak menerima hujan, tidak mendapat air pada masa kegeraman. Yang pemimpin-pemimpinnya di tengah-tengahnya seperti singa yang mengaum, yang menerkam mangsanya. Manusia ditelan, harta benda dan barang-barang yang berharga dirampas. Janda-janda dibuat bertambah-tambah di tengah-tengahnya. Imam-imamnya memperkosa hukum Tauratku dan menajiskan hal-hal yang kudus bagiku. Mereka tidak membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus. Tidak mengajarkan perbedaan yang najis dengan yang tahir. Mereka menutup mata terhadap hari-hari sabatku. Demikianlah aku dinajiskan di tengah-tengah mereka. Pemuka-pemukanya di tengah-tengahnya adalah seperti serigala-serigala yang menerkam mangsanya dalam kehausan akan darah, yang membinasakan orang-orang untuk menguntungkan diri sendiri secara haram. Dan nabi-nabinya mengoles mereka dengan kapur, dengan melihat penglihatan yang menipu, dan memberi tenungan bohong bagi mereka. Nabi-nabi itu berkata, beginilah firman Tuhan Allah, tapi Tuhan tidak berfirman. Penduduk negeri melakukan pemerasan dan perampasan, menindas orang sengsara dan miskin, dan mereka melakukan pemerasan terhadap orang asing bertentangan dengan hukum. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kau kumusnahkan, tapi aku tidak menemuinya. Maka aku mencurahkan geramku atas mereka dan membinasakan mereka dengan api kemurkaanku. Kelakuan mereka kutimpakan atas kepala mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Haleluya. Ya, ayat-ayat yang kita baca dalam Yeskiel ini menggambarkan bagaimana murkanya Tuhan terhadap Israel. Bagaimana Tuhan lewat Nabi Yeskiel ini mendeskripsikan apa saja dosa-dosa yang diperbuat mereka. Dan kalau Bapak Ibu membaca tadi dosa yang dilakukan Israel, saya rasa sulit kita untuk mengatakan bahwa ini adalah dosa simbolik atau hanya sekedar simbolis, bukan realita. Karena dalam tulisan sebelumnya, di pasal sebelumnya, Israel kan sering dikatakan perempuan yang bersundal, begitu saudara ya. Orang yang sudah melakukan persundalan dan lain sebagainya, dosa dan lain sebagainya. Itu ya tentu itu adalah bahasa simbolik ya. Kan tidak mungkin bangsa Israel itu bersundal gitu ya. Gambaran perempuan bersundal itu ya gambaran Israel yang memang menduakan Tuhan. Karena Tuhan itu suami, gambaran suami, Israel itu istri. Jadi ketika Israel tidak setia, yaitu digambarkan istri yang bersundal dengan laki-laki lain dan tidak setia kepada suaminya. Tapi ayat-ayat yang kita baca tadi, ayat-ayat yang menurut saya bicara tentang dosa yang spesifik. Ya, ada orang menyingkapkan aurat saudaranya, anak kandung bapaknya, ada orang juga menyingkapkan aurat perempuan yang sedang hate gitu ya. Ini kan semua dosa-dosa yang memang susah untuk kita tafsirkan bermakna simbolik gitu kan saudara. Jadi apa yang dipaparkan Yeskiel ini ya memang fakta realita yang terjadi dalam kehidupan orang Israel, di mana mereka memang melakukan dosa dan menikmati dosa itu. Ketika mereka berdosa, ya mereka melupakan Tuhan yang memang melarang untuk mereka melakukan hal-hal yang keji seperti itu. Tapi seperti biasa, kalau orang sudah berdosa dan menikmati dosa, ya agak susah untuk bisa akhirnya kepalanya objektif, kepalanya dingin, dengan pikiran jernih, dan bisa menyadari bahwa apa yang dilakukannya itu salah. Dan dalam kasus Israel di zaman Yeskiel ini, ya Tuhan benar-benar sudah murka. Ya. Sehingga kamu tuh keren kayak perak gitu ya. Tapi kok itu ya nanti akan masuk dalam belanga dan akan dilebur dengan api. Ada banyak contoh tadi kan, tembaga merah, tembaga hitam, tembaga putih, tembaga hitam ya. Itu kan sesuatu yang bermakna, tapi ketika sudah masuk peleburan ya cuma dilebur saja,
dibakar dan menjadi cairan yang kemudian nanti menjadi sesuatu yang sudah tercampur gitu ya. Ya, ini yang rema yang saya dapatkan ya, saya ditegur Tuhan. Saya juga ingin menyampaikan ini kepada saudara, berharap saudara membuka hatimu untuk menerima teguran Tuhan juga. Bahwa nggak usah membanggakan diri, nggak usah sombong gitu. Nggak usah terlalu akunya ditinggikan gitu. Ya. Kadang kalau kita jadi sombong ya kita lupa bahwa kita tuh di atas kita itu masih ada Tuhan gitu. Kesombongan juga akhirnya membuat kita lupa akan adanya Tuhan, keberadaannya Tuhan. Ini mungkin yang dilakukan Israel di zamannya Yehezkiel. Seperti saya bilang, di zamannya Yehezkiel, Israel ya sebelum dibuang ke Babel itu dalam kondisi yang nyaman, yang mapan. Saya hari Minggu kemarin kan khotbah tentang ketika dianggap sepi oleh Tuhan. Ini saya ambil dari kitab Hosea yang sudah kita tadarusan beberapa bulan yang lalu. Hosea ini kan hidup di zaman yang sebelum orang Yahudi dibuang ke Babel. Mereka tuh ternyata dalam kondisi yang luar biasa diberkati. Di zamannya Hosea ketika bernubuat bahwa kamu nanti akan dibuang dan lain sebagainya, itu Israel dan Yehuda dalam kondisi yang luar biasa. Raja Israel di zamannya Hosea saat itu adalah Yerobeam bin Yoas, raja Israel yang luar biasa besar setelah Salomo, karena dia mampu mengembalikan wilayah bahkan lebih luas dari Salomo. Kemudian juga ekonomi semuanya mapan. Israel saat itu lagi berkelimpahan. Begitu juga dengan Yehuda di zamannya Raja Hizkia. Tinggal kita pernah membaca tentunya kan bahwa Hizkia itu ketika didatangi oleh tamu utusan dari Babel itu mempertontonkan semua keindahannya istananya, sampai-sampai Nabi Yesaya menegurnya dan berkata, bernubuat bahwa semua yang kau pertontonkan pada orang-orang Babel itu akan ada waktunya nanti semuanya tidak ada yang terkecuali akan dibawa ke Babel dan tergenapi. Jadi Israel memang di zaman nabi-nabi ini sebelum mereka dihukum itu mereka hidup yang benar-benar berkelimpahan. Justru dengan kelimpahan itu mereka lupa sama Tuhan. Itu ironisnya. Mereka lupa bahwa mereka bisa berkelimpahan itu karena Tuhan. Karena Tuhan yang membawa mereka dari Mesir, dari perbudakan, gak punya apa-apa. Dari Tuhan yang memimpin mereka sehingga mereka lahir di padang gurun. Lahir dalam ketidakadaan di padang gurun. Tapi mereka bisa tumbuh jadi laki-laki dan perempuan yang sehat. Bahkan akhirnya mereka bisa masuk ke tanah perjanjian. Tanah yang memang Tuhan janjikan penuh madu dan susu. Dan terbukti mereka hidupnya memang pelan-pelan diberkati. Sampai akhirnya mereka benar-benar berkelimpahan. Ya. Tapi ketika berkelimpahan mereka malah melupakan Tuhan. Mereka hidup dalam kedagingan. Mereka gak bisa mengelola berkat uang, harta yang mereka dapatkan dari berkat Tuhan itu. Sehingga akhirnya mereka gunakan untuk hal-hal yang sia-sia. Berapa banyak kita yang ketika diberkati Tuhan tidak bisa mengelolanya dengan baik. Dan ya meskipun dibilang merugikan ya tidak ya. Tapi kita menghamburkan uang itu atau menghabiskan uang itu untuk sesuatu yang tidak berdampak pada kekekalan. Kekekalan terlalu jauh lah. Tidak berdampak signifikan dalam hidupmu selanjutnya. Hanya untuk sesaat saja. Ya, ini memang naluri manusia seperti itu. Tapi seyogyanya kan kita sebagai anak Tuhan tidak sedemikian. Kita harus tanamkan dalam diri kita bahwa ketika Tuhan memberkati kita, itu ada bagian Tuhan di sana. Ada milik Tuhan di sana. Yang dalam perjanjian lama digambarkan sebagai persembahan persepuluhan, di perjanjian baru juga demikian. Selain ada bagian Tuhan, punya Tuhan dalam berkat yang Tuhan berikan kepada kita, itu juga ada bagian yang Tuhan titipkan untuk disalurkan kepada orang lain, kepada sesama manusia. Kepada fakir miskin, kepada anak yatim piatu,
kepada janda-janda tua yang membutuhkan, pada orang-orang yang memang membutuhkan pertolongan kita. Jadi ini yang harus ditaruhkan pelan-pelan gitu ya. Ya kalau kita sudah tua begini kadang-kadang susah, tapi kalaupun kau terlambat, itulah yang harus kau ajarkan kepada anak, mantu, cucumu. Terutama cucu-cucumu atau anak-anakmu yang masih kecil-kecil. Supaya mereka tertanam bahwa apa yang mereka miliki itu bukan milik mereka 100%, 100%. Sebab kalau mereka berpikir, mereka menaruhkan pikiran sejak usia dini bahwa yang mereka miliki itu bisa punya mereka 100%, ya mereka tentu akan menggunakannya ya sesuka-suka mereka. Inilah yang terjadi dalam kehidupan orang Israel saat itu. Bahkan ketika mereka mempersembahkan korban pun, korbannya diberikan bukan ke rumah Tuhan, tapi ke bukit-bukit pengorbanan. Ya. Mereka mencari alternatif ibadah. Mereka tidak mau ke bait Allah. Entah apa alasannya saya tidak tahu. Andai kata bait Allah lagi korup sekalipun, itu bukan urusanmu, saudara. Tetap kau harus berikan ke situ. Sebab imam-imam yang korupsi itu, mereka nanti akan menghadapi penghakimannya Tuhan. Tapi orang Israel di zaman itu, orang Yehuda di zaman itu, sebelum mereka sama-sama Israel dihancurkan Asyur, Yehuda dihancurkan oleh Babel, mereka ya dengan semaunya sendiri beribadah. Gak mau mengikuti aturan yang ada. Mereka cari alternatif-alternatif untuk mempermudah dengan cara yang instan, supaya ibadah itu tidak merepotkan bagi mereka. Di hari ini, ya seperti sekarang, saya tidak akan berkata bahwa ibadah online itu tidak baik. Faktanya baik. Silakan kau meneruskan ibadah online. Tapi kalau kau punya gereja lokal, ya kembalilah ke gereja lokalmu kalau gereja lokalmu memang sudah beribadah secara onsite. Sambil kita ya bisa beribadah online lainnya. Di tempat lain kah? Atau kalau di gerejamu ada sesi pagi, sesi sore, kita datang sesi pagi saja, sesi sorenya bisa online. Sehingga online itu bukan menggantikan ibadah onsite-nya, tapi online-nya itu menjadi alternatif sehingga kita yang kalau onsite ibadah datang ke gereja itu hanya bisa punya waktu 1 jam, dengan kita ada ibadah alternatif via online, via YouTube kah, via Zoom kah, atau via aplikasi apapun, kita jadi bisa beribadah lebih lagi tanpa kita harus misalnya effort berlebihan, mempersiapkan dandanan, waktu, dan lain sebagainya. Karena ibadah online kan lebih bersifat praktis ya. Tapi yang terjadi kan hari-hari ini tidak. Banyak orang akhirnya nyaman dengan ibadah online sehingga ya melupakan ibadah onsite. Ya mereka menjadi jemaat yang tidak terlihat. Saya sih sebagai hamba Tuhan ketika ada jemaat yang seperti ini dan kemudian nantinya minta dilayani, ya sebagai pelayan Tuhan saya akan melayani. Tugas saya sebagai pelayan Tuhan. Tapi coba saudara, kita lihat dari sisi yang lainnya. Apakah jemaat ini benar-benar berjemaat misalnya dengan saya gitu, di The Way gitu. Saya nggak tahu, karena nggak pernah datang ke gereja. Apakah jemaat ini juga berkontribusi terhadap pelayanan gereja? Saya juga nggak tahu. Karena nggak pernah muncul di gereja. Tapi mereka mengaku beribadah bersama kami. Ya, kalau saya memang dengan tulus saja akan melayani. Karena saya melayani bukan melayani manusia, tapi melayani Tuhan. Tapi bayangkan orang-orang ini, kalau memang seperti yang saya katakan tadi, gimana pertanggungjawaban mereka kepada Tuhan? Jadi kita harus sama-sama berpikir dewasa di sini. Ya. Nah ini yang kadang-kadang kita miss dalam kondisi akhir zaman yang serba cepat, ya, serba banyak tantangan. Hal-hal seperti ini loh. Kita kadang itu kalau melihat suatu masalah, suatu pokok bahasan, hanya melihat dari satu sisi saja. Tidak mau melihat dari sisi yang lainnya. Ya,
Jujur saja yang saya ceritakan tadi bukan cuma sekedar andai, tapi sudah terjadi. Tiba-tiba ada orang minta didoakan, bilangnya jemaat kami, ibadahnya online, tapi kan saya nggak tahu. Ya, saya kalau memang waktunya pas, ya saya akan jalan, saya akan melayani. Kalau nggak kita reschedule. Ya karena itu tugas saya sebagai hamba Tuhan, melayani Tuhan. Tapi sisi orang lain ini, ya, apakah benar yang dia katakan dia berjemaat bersama dengan komunitas kami gitu? Atau mengikuti ibadah online benar-benar seperti beribadah datang ke gereja? Kan begitu. Orang yang seperti ini kan berarti kalau tidak melakukan seperti yang seharusnya, dia kan berdusta. Berdusta kepada Tuhan tentunya. Ya. Dan dusta kepada Tuhan atau berdusta semata saja kepada manusia, kepada saya misalnya, itu kan juga sesuatu yang tidak baik. Dan upah dosa maut, ya, dosa itu membuat berkat tidak tersalurkan dengan lancar kepada dia. Bukan karena Tuhan tidak mau memberkati, tapi karena orang ini yang menghalangi berkat Tuhan itu atas dirinya. Karena dosa itu akan menghalangi berkat Tuhan turun dengan deras seperti dirus air hujan kepada dirinya. Jadi ya sama-sama kita belajar hari ini untuk menyikapi, belajar dari Yeskiel ini, bahwa semua dosa itu dalam pengamatan Tuhan. Tuhan meskipun benci dosa, tapi Tuhan mencatat setiap dosa itu lewat malaikat-malaikat yang diperintahkannya. Karena faktanya dalam kitab Wahyu, semua kitab-kitab itu akan dibukakan. Sehingga tidak ada manusia yang menghadapi tahta pengadilan Kristus, tahta putihkah, ya, itu bisa menyembunyikan sesuatu. Dan ada yang masih belum diketahui oleh Tuhan, semuanya akan jadi telanjang. Seperti Tuhan menelanjangi dosa Israel lewat pasal Yeskiel yang kita baca tadi. Sampai hal-hal detil Tuhan tahu benar itu dikerjakan oleh banyak orang Israel. Saya sampai tidak mau mengucapkannya lagi karena dosa-dosa itu begitu telanjangnya, begitu vulgarnya. Kalau saya orang Israel yang ditegur Tuhan lewat mulutnya Yeskiel, saya akan menjadi orang yang mungkin tertampar, tersinggung. Kok dosa gue ini ditelanjangi mentah-mentah gitu. Dan itulah faktanya. Dan konsekuensi dari dosa itu ya akan kau dapati kalau kau tidak mau bertobat seperti Israel mendapatinya. Apa itu? Amarah Tuhan, murka Tuhan. Tuhan akan mencurahkan geramnya dan bahkan membinasakan mereka dengan api kemurkaannya. Sehingga meskipun saudara menjadi orang yang masih beragama, tapi kalau hidupmu tidak sesuai dengan agama yang kau imani, Kristen dalam hal ini, ya kau akan mengalami kegeraman murka Tuhan. Karena berkali-kali dalam banyak hal, dalam banyak kesempatan saya berkata, gak penting banget menjadi orang beragama Kristen. Sebab bukan identitas kita beragama Kristen yang bisa membuat kita ke surga atau kita punya tiket untuk ke surga. Tuhan tidak pakai itu. Tapi bagaimana hidup kita sehari-hari? Siapa yang kau imani sebagai pemilik hidupmu? Kalau kau mengimani Yesus sebagai pemilik hidupmu, Yesus adalah Tuhanmu, maka bukan beragama Kristen saja. Itu mungkin langkah awal untuk kau bisa menjadi orang yang menjadi Kristen sejati. Tapi berusaha untuk melakukan segala sesuatu, berpikir tentang apapun, merasakan lewat hatimu apapun seperti Kristus melakukannya. Maka seorang Kristen sejati adalah seseorang yang berusaha hidupnya menjadi serupa dengan Kristus. Maka jangan lagi berdosa. Jangan lagi menganggap remeh dosa dengan berkata, ini dosa yang mendatangkan maut. Ini dosa yang ecek-ecek. Kalau dosa mendatangkan maut aku gak lakukan. Tapi kalau dosa ecek-ecek ini, normal. Banyak manusia di dunia ini melakukannya. Nanti kalau salah tinggal minta ampun sama Tuhan. Saudara, jangan berpikir seperti itu. Bencilah dosa. Pak, tapi dosa itu nikmat. Bencilah dosa. Maka kau akan mendapatkan kenikmatan yang benar yang datangnya dari Tuhan. Tuhan itu mengajarkan tabur tuai. Ketika kita benci dosa, maka berkat akan kita nikmati.
Meskipun kenikmatan dosa tidak bisa kita rasakan di dunia ini, tapi berkat yang penuh nikmat itulah yang akan menggantikan, dan pasti saya berani yakinkan, itu akan membuat damai sejahteramu berkali-kali lipat dari sekedar hanya merasakan sukacita gara-gara menikmati dosa. Dosa itu nikmat, tapi ujungnya maut. Dosa itu nikmat, tapi ujungnya adalah api, menghadapi api murka Tuhan yang menghanguskanmu. Gak sepadan. Nikmat-nikmatnya apapun itu dosa, gak sepadan dengan hukuman api kekal yang akan kau dapatkan di dalam kekekalan. Mari sama-sama bertobat. Mari sama-sama menata hidup jadi jauh lebih baik. Mulai melakukan bagianmu, berkontribusi dalam pelayanan yang simple, yang seperti saya sudah ungkapkan tadi. Kalau kau diberkati Tuhan, ingat ada bagiannya Tuhan, kembalikan kepada Tuhan lewat gereja di mana kau bertumbuh. Lewat berkat yang Tuhan titipkan kepada saudara. Ada bagian yang memang Tuhan inginkan untuk kau bagikan kepada yang lain, karena kau itu adalah alatnya Tuhan, penyambung berkatnya Tuhan. Tuhan memberkati orang-orang, itu bisa saja memakai dirimu. Makanya dia memberkati saudara, supaya kau terus menjadi corongnya, hingga berkat Tuhan sampai kepada banyak orang. Dan firman Tuhan katakan, apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Jangan pernah berpikir kalau kau sudah menabur, memberi, kau akan menjadi miskin. Justru rahasia, kalau orang yang tidak berpengertian akan menganggap ini sesuatu yang bisa dipelintir lah. Tapi ini kebenaran. Rahasia orang yang mengalami damai sejahtera sukacita di bumi, salah satu bentuknya diberkati secara materi, adalah ketika orang tersebut memahami rahasia kebenaran firman Tuhan. Kalau ingin semakin diberkati, jadilah berkat bagi banyak orang. Ketika kita melakukan itu dengan tulus, dengan hati dan kebenaran yang hidup dan menghidupi kita, maka kau akan menjadi orang yang luar biasa berbahagia. Bukan sekedar berkelimpahan harta, tapi jauh daripada itu, berbahagia. Perhatikan Yeskiel ini. Sekarang pilih di malam hari ini, di siang hari ini, di pagi hari ini, kapan kau mendengarkan ini? Maukah saudara dihukum Tuhan? Atau saudara mau hidup berkelimpahan? Kalau mau hidup berkelimpahan dan tidak mau dihukum Tuhan, bertobatlah dari semua dosa-dosamu. Buang jauh-jauh dosamu. Bencilah dosa. Jangan lagi berpikir dosa besar, dosa kecil, semua dosa is dosa. Semua dosa adalah dosa. Dan setiap dosa apapun yang kita lakukan, itu menyakitkan hati Tuhan. Kau sudah ditebus dengan harga yang mahal oleh darahnya sendiri. Tuhan rela datang ke dunia ini semata-mata hanya ingin untuk menyelamatkanmu. Mari respon semua tadi, karya Tuhan buat kita, anugerah Tuhan buat kita yang luar biasa besar itu, dengan menjadi pribadi yang hidup dalam pertobatan. Semoga diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sebelum kita akhiri, kembali tadi dilihat di flyer, kami membuka sekolah Alkitab, Dasar Kristen 2, ya. Ada 4 mata pelajaran, mata kuliah nanti. Yang pertama adalah eklesiologi, doktrin tentang gereja. Saya mengundang Bapak Ibu yang mau belajar bersama kami untuk mendaftarkan. Biayanya sangat murah, hanya 100.000 saja. Dan andai kata Bapak Ibu juga berat untuk membayarkan atau melunasi 100.000 itu, hubungi nomor telepon yang ada. Ceritakan kondisimu selama kau memang mau belajar kebenaran bersama kami, ya. Kami akan memberikan free untuk saudara bisa ikut kelas ini nanti ketika dibuka. Jadi ayo sama-sama kita belajar bertumbuh
kita mempertajam iman kita sehingga hidup kita ke depannya semakin jadi berkat, bukan cuma untuk diri tapi bagi banyak orang. Begitu ya, dengan tahu kebenaran iman bertumbuh, iman yang bertumbuh itu menyenangkan Tuhan. Tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan buat tadarusan Alkitab kami. Kami belajar banyak tentang hal ini, kami bersyukur mampukan kami jadi pelaku firman, bukan cuma sekedar tahu firman. Ampuni salah dosa kami, Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Selamat beristirahat. Ya, sampai ketemu di program Tadarusan Alkitab besok. Kita akan belajar lebih dalam lagi dari kitab Yeskiel. Sukses semuanya, God bless you all.